A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya di sini akan membawakan materi tentang konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi itu sendiri. Sifat-sifat perilaku organisasi. Di antara ada definisi organisasi. Menurut James Demany, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang poin kedua ada definisi perilaku organisasi. Menurut Robin 1996 adalah bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan. Bentuk-bentuk organisasi diantaranya ada bentuk organisasi lini dan staf, fungsional, lini dan fungsional, matriks, dan komite. Yang poin terakhir dari sifat-sifat perilaku organisasi adalah definisi perilaku individual. Perilaku individual merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Oh my god! Wow! Ya, untuk berikutnya saya akan menyampaikan materi mengenai analisis demografi. Apa itu analisis demografi? Analisis demografi adalah proses pengumpulan materi informasi tentang ciri-ciri umum sekelompok orang. Jadi kayak lebih mempelajari ciri-ciri orang dan kelompoknya gitu. Kalau ada yang bertanya, mengapa analisis demografi itu penting? Jawabannya jelas, membantu dalam mengatur pemasaran dan memahami audiens secara lebih rinci. Stop it. Berikutnya, pembahasan ketiga. Di sini ada dampak diversitas bagi organisasi. Budaya kuat dianggap dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja karyawan, efektivitas organisasi, dan keunggulan bersaing. Budaya organisasi diyakini merupakan faktor penentu utama terhadap kesuksesan kinerja organisasi. Keberhasilan suatu organisasi untuk mengimplementasikan aspek-aspek atau nilai-nilai budaya organisasi dapat mendorong organisasi tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. What the fuck? Pembahasan yang keempat ada kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai merupakan tanggung jawab. Contoh kedisiplinan tuh seperti datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, mengikuti upacara, mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, mengantri di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Tidak melanggar, itu namanya kedisiplinan. Berikutnya, yang kelima ada reward and punishment dalam organisasi. Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berpartisipasi dan telah mencapai suatu target yang telah ditentukan, sedangkan punishment untuk karyawan yang melanggar peraturan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan karyawan. Mengapa reward dapat meningkatkan motivasi karyawan? Ya karena terdapat anggapan bahwa dengan pemberian hadiah tes hasil pekerjaannya, karyawan akan lebih bekerja secara maksimal. Pembahasan yang keenam ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pola tertentu yang dimiliki oleh anggota maupun karyawan, mulai dari perilaku atau sikap, norma, nilai-nilai, hingga asumsi yang berkaitan dengan integritas individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Budaya organisasi yang baik itu seperti apa? Suasana kerja yang menciptakan kepuasan, kedisiplinan, dan komitmen tinggi dari seluruh anggota organisasi. Itu adalah contoh dari budaya organisasi yang baik. 7. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja. Budaya berpengaruh terhadap seorang pemimpin atau manajer.
juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Misalnya, budaya kerja keras dikatakan memberi nilai plus dalam bekerja agar dapat memberikan dampak yang menguntungkan. Sangat penting untuk terus melakukan perbaikan yang tepat dengan melibatkan budaya yang ada di organisasi, karena keberadaan budaya organisasi dinilai dapat mempengaruhi perubahan sehingga menjadi faktor pendorong perkembangan organisasi itu sendiri. Oke, sekarang yang terakhir ya, yang ke-8. Di sini ada organisasi dan pergeseran budaya masyarakat. Pergeseran budaya adalah serangkaian proses budaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan lingkungan luar masyarakat, sehingga mempengaruhi sistem masyarakat dalam tatanan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat itu sendiri. Buat yang udah nonton, makasih. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan aja di kolom komentar, nanti pasti dijawab kok. Jangan lupa like-nya ya. Habis ini enaknya kita bahas apa nih? Materi apa selanjutnya? Ditulis dong di kolom komentar, nanti dibuatin deh. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.